Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Syagen Agro Channel. Nah, di konten kali ini saya akan memberikan tips bagaimana menambahkan kesuburan tanah dengan bahan-bahan seadanya, seperti bahan-bahan sampah atau limbah dari hasil rumah kita. Nah, di sini saya akan memanfaatkan yaitu limbah dari nasi sisa atau nasi yang sudah tidak kita manfaatkan lagi atau kita buang lah ya. Dan saya yakin sekali nih, Sohib Agro, setiap rumah pasti memilikinya. Dan terkadang ketika kita tuh masak yang terlalu berlebihan, terlalu banyak, dan akhirnya nasi yang jadi berlebihan dan nggak jarang loh berakhir pada tempat sampah. Bener nggak Sohib Agro? Nah, daripada dibuang mubazir, saya akan sharing kepada Sohib Agro bagaimana mengelola pupuk organik yang berisikan mikroorganisme lokal atau mol buat pembenahan tanah pertanian kita. Nah, penasaran bagaimana proses pembuatannya? Jadi tonton aja sampai habis, jangan ketinggalan. Mudah-mudahan ilmunya nanti makin berkah, insya Allah bermanfaat. Maka mari kita intro dulu Sohib Agro. Boom. Nah, tahu nggak Sohib Agro bahwa di dalam tanah itu terdapat jutaan kehidupan yang dihuni oleh yang namanya mikroorganisme. Dan setiap harinya ya Sohib Agro, mikroorganisme ini tidak bekerja buat mengurangi bahan-bahan organik serta senyawa-senyawa kimia yang pada akhirnya dapat membuat tanah pertanian kita itu menjadi kaya akan unsur hara. Artinya, bayangin aja Sohib Agro, kalau misalnya ada suatu pabrik, kemudian pekerjanya pada mogok semua. Coba deh bayangin, apa yang bakal terjadi pada pabrik tersebut? Video ini dipersembahkan oleh Dolomit Agro, solusi petani untuk memperbaiki keasaman pada tanah. Nah, yang bakal terjadi itu pabrik tersebut itu tidak akan beroperasi, betul nggak? Nah, sama juga dengan tanah pertanian kita. Ketika tidak ada yang namanya mikroorganisme yang bekerja, maka wajar aja ya Sohib Agro, tanah pertanian kita itu bakal berakhir dengan yang namanya degradasi. Apa sih degradasi itu? Nanti saya akan cantumkan pengertiannya di sini ya, atau di sini. Degradasi itu sama seperti istilah singkatnya, yaitu penurunan dari kualitas lahan pertanian. Nah, dari itu maka kita itu perlu sesuatu buat melakukan pembenahannya. Dan ternyata sesuatu tersebut bisa kita mulai dari limbah dapur kita, yaitu nasi sisa. Gimana Sohib Agro, penasaran nggak? Langsung aja kita lakukan cara proses pengolahannya ya. Kita mulai dari persiapan alat dan bahannya ya Sohib Agro. Dan untuk nasi ini tuh kita butuhnya adalah 1 centong aja. Ya, maksudnya 1 sendok nasi lah ya. Kalau bahasa Sumatera itu 1 sendok nasi. Nah, 1 centong nasi ini dapat menghasilkan 10 liter larutan mol atau mikroorganisme lokal. Dan yang kedua itu adalah alat. Alat yang perlu kita siapkan juga yaitu blender Sohib Agro. Nah, pada gelas blender ini kita masukkan air secukupnya. Kemudian kita masukin nasi yang udah kita siapin. Kemudian kita tutup rapat dan taruh pada mesin blendernya.
dan kita lakukan pemblenderan sampai nasinya itu benar-benar jadi halus seperti bubur lah ya, gitu Sohib Agro. Nah, setelah 5 menit kemudian nasinya kemudian dicampur dengan air secara merata. Selanjutnya, air utama yang perlu kita siapin yaitu air hujan Sohib Agro. Dan kenapa harus mesti air hujan? Apa sih manfaatnya air hujan? Nanti di konten berikutnya akan kita ulas manfaat dari air hujan bagi tanaman kita. Dan yang seperti saya bilang dari awal, bahwa per 1 centong nasi kita dapat membuat 10 liter larutan mol pembenahan tanah. Nah, ini dia 10 liter air hujannya ya Sohib Agro. Dan setelahnya baru kita masukin hasil pemblenderan tadi. Sudah paham lah ya Sohib Agro. Jadi yang sudah kita blender tadi itu kita campur antara nasi yang menjadi bubur dan dicampur dengan 10 liter air hujan. Selanjutnya kita aduk secara merata ya. Dan selanjutnya buat nambahin kandungan mineralnya, maka kita perlu siapkan namanya adalah garam kasar. Dan kita itu butuhnya sebanyak 1 sendok makan aja. 1 sendok aja per 10 liternya. Artinya kalau Sohib Agro itu bikinnya 100 liter, maka kebutuhan garam kasar yaitu tinggal Sohib Agro kalikan aja kali 10. Dan setelah itu kita masukkan garamnya dan kita aduk secara merata antara nasi yang terblender dan 10 liter air dan garamnya tadi 1 sendok ya. Dan bahan selanjutnya yaitu leaf mold. Memiliki rumah adalah impian setiap keluarga. Rumah yang nyaman, tempat berteduh dari panas dan hujan, tempat bercanda dengan keluarga, tak harus mewah. Rumah yang nyaman sudahlah cukup. Memiliki rumah tidak hanya kenyamanan, tetapi juga strategis serta terjangkau. Untuk itu, developer PT Sagian Agro Puspada hadir menjawab keinginan setiap keluarga. Dengan keinginan hunian, tidak hanya kenyamanan, tetapi juga strategis, aman, serta murah tetapi tidak murahan. Perumahan Perumnas Sagian Agro Permai memberi kemudahan kepada keluarga untuk memiliki rumah dengan DP dan cicilan yang sangat murah, dengan kemudahan kepada masyarakat, terkhususnya yang berpenghasilan di bawah rata-rata, dengan mudah untuk memiliki perumahan layak huni untuk pertama kalinya. Ayo, buruan, apalagi segera memiliki sekarang juga. Dan bahan selanjutnya yaitu leaf mold atau serasa daun yang sudah mengalami pelapukan beserta tanah-tanahnya gitu ya Sohib Agro. Dan ini tuh saya ambil dari daun kelapa sawit ya. Kenapa saya memilih daun kelapa sawit? Ya, karena daun kelapa sawit itu bisa kita olah menjadi kompos. Bisa juga Sohib Agro ambil dari daun jambu juga bisa, yang kebetulan
lapuk ya. Bisa juga daun, ya daun apa saja yang bisa Sohib Agro campurkan ke bahan-bahan tadi. Dan untuk leaf mold ini itu sebenarnya bebas, boleh daun bambu misalnya atau dari daun ketapang misalnya, bebas, nggak jadi masalah sih, bebas. Yang penting syarat utamanya yaitu sudah mengalami proses pelapukan. Dan usahakan Sohib Agro terdapat jamur-jamur putih pada daun tersebut. Nah, saya kasih gambaran ya para Sohib Agro sekalian, bahwa 1 gram leaf mold itu beserta tanahnya yang kita tambahkan sedikit air, kemudian kita aduk secara merata. Ketika kita masukkan pada mikroskop, maka terdapat banyak banget loh Sohib Agro mikroorganismenya di dalamnya, dan inilah nanti yang akan kita jadikan mold atau mikroorganisme lokal. Dan leaf mold ini itu kita butuhnya cuman segenggam aja per 10 liter airnya. Kemudian kita masukkan ke dalam kaos kaki, kemudian kita tambahkan beberapa butir batu sebagai pemberat, dan kemudian kita ikat menggunakan tali, dan kemudian remas-remas sampai keluar sari-sarinya. Dan jika sudah, maka ikat pada pegangan embernya. Dan buat Anda yang bikinnya pakai drum gede gitu ya ke Sohib Agro, maka bisa dibantu dengan ditaruh kayu atau sesuatu gitu buat menggantung dari kaos kakinya tadi. Dan usahakan kaos kaki itu setengah kecelup di dalam. Dan terakhir tutup dengan penutup embernya. Maka proses pembuatannya itu selesai. Warahmatullahi terima kasih. Wabarakatuh. Itulah tadi cara meningkatkan kesuburan tanah menggunakan bahan-bahan atau limbah dari rumah kita. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, dan apabila konten ini bermanfaat silahkan di-share sebanyak-banyaknya, bahkan semua di lini media sosial. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.